Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar pada hari ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang hadis pada masa Rasulullah. Jadi hadis pada masa Rasulullah tidak ditulis, akan tetapi hadis diterima dengan kemampuan hafalan para sahabat dan hanya sebagian hadis yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis pada masa sahabat. Sahabat secara etimologi merupakan kata bentukan dari al-suhbah, yaitu persahabatan yang tidak mengandung persahabatan dalam ukuran tertentu, tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain sedikit ataupun banyak. Nah, menurut Al-Jurjani, sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi dan bergaul dengannya, baik pergaulan itu berlangsung lama ataupun dalam waktu singkat, meskipun meriwayatkan suatu hadis pun dan mati dalam keadaan Islam. Tabikat sahabat dikemukakan oleh Al-Hakim, yaitu yang pertama mereka yang masuk Islam sebelum musyawarah di Darul An-Nadwah. Yang kedua para sahabat yang hijrah ke Habasyah pada tahun kelima dari kerasulan Muhammad SAW. Cara untuk mengetahui sahabat, yang pertama sudah diketahui kesahabatannya melalui kabar mutawatir, seperti 10 orang sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah. Yang kedua, diketahui kesahabatannya melalui kabar masyhur ataupun melalui kabar mustafid yang berada di bawah status mutawatir, seperti Akasyah bin Mushan dan Zaman bin Sa'labah. Yang ketiga, salah seorang sahabat memberikan kabar bahwa orang itu berstatus sahabat. Misal, Abu Musa al-Asy'ari memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari Nabi. Dan yang keempat, seseorang mengaku dirinya berstatus sahabat dan diakui keadilannya, kesezamanannya dengan Nabi Muhammad. Sikap sahabat dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar sangat sedikit meriwayatkan hadis karena dia selalu sibuk ketika menjabat khalifah dan kebutuhan akan hadis tidak banyak pada zaman sesudahnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kebijakan Umar melarang sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis. Sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar sama sekali melarang para sahabat meriwayatkan hadis. Larangan Umar dimaksudkan agar masyarakat lebih hati-hati dalam periwayatan hadis dan agar perhatian masyarakat terhadap Al-Quran. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan selain berbentuk lisan juga dalam bentuk tulisan ataupun cacatan. Hadis yang serupa cacatan isinya berkisar tentang hukuman denda ataupun diat, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Munculnya pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis pada zaman Nabi. Dan yang kedua, pemalsuan hadis yang berkenan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi dilakukan oleh orang munafik. Dan yang terakhir, pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang selanjutnya, keadilan sahabat. Hadis yang dijadikan tentang dasar keadilan sahabat. Janganlah kalian mencaci salah seorang dari sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan dapat menyamai satu pun yang diinfakkan mereka dan tidak pula separuhnya, ataupun tidak terganggu. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.